selamat pagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke ibadah online Gereja Damai. Dan untuk makluman semua, pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat yang ingin turut serta, anda diminta untuk menyediakan air dan roti masing-masing. Dan sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama dengan saya membacakan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam minggu ini juga melalui online Damai Sejahtera. Dan puji Tuhan, kita masih berkesempatan dalam minggu ini juga melalui online sekali lagi. Baik, sebelum kita mulai daripada kebaktian kita hari ini, baik melalui pujian penyembahan dan seterusnya, dan kepada firman Tuhan, mari kita menghadapi Tuhan dalam hadiratnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena pada minggu ini juga kami dapat bertemu kembali melalui online Gereja Damai Sejahtera. Dan kami bersyukur karena kami diberi peluang pada minggu ini juga. Dan sebelum bermulanya ibadah kami, baik melalui pemimpin pujian penyembahan, pembawa daripada pujian penyembahan, dan bahkan juga apapun acara kami selanjutnya, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini, kami mempersiapkan diri kami merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami siap membuka hati kami, dan kami sudah bersedia untuk menjadikan diri kami sebagai rumah-Mu Tuhan, sebagai mezbah-Mu Tuhan. Dan kami sedia untuk membentuk diri, siap dibentuk, siap dilatih, siap diajar, siap ditegur, dan dinasihati melalui kesempatan kami pakai pada hari ini dalam firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa Tuhan, mari urapi setiap yang melayani pada minggu ini, baik pemimpin pujian penyembahan dan juga baik musik yang ada, demikian juga kepada hamba Tuhan yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Urapi semuanya, saluran berkat mengalir atas mereka Tuhan, mengalir kepada kami semua. Tuhan, kami sedia membuka hati kami, dan kami sedia untuk bersama-sama untuk diberkati pada hari ini. Biarlah kami menjadi diri kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau juga akan mempersiapkan hati kami yang subur untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berkati kami juga apa yang kami persembahkan di samping kami untuk dilayani dengan kebenaran firman, memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga ingin memberi kepadamu. Dengan apapun pemberian kami pada hari ini, baik secara tunai, baik secara melalui transfer dan apa cara sekalipun, dalam account, kami yakin Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan akan memberkati apa yang kami persembah, baik daripada tangguk kami, pemberian kasih kami, persepuluhan kami. Kami tahu Tuhan yang punya apa yang kami beri, apa yang menjadi bahagian-Mu Tuhan, apa yang menjadi bahagian kami. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan, hati-hati yang telah Tuhan sentuh, yang telah Tuhan kerjakan melalui pekerjaan-Mu yang ajaib. Terima kasih atas segala-galanya. Dan kami juga berdoa jika ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di tengah-tengah pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kami dengar, yang coba mengganggu situasi fokus kami, daripada roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh yang coba menyeludup, mengganggu pikiran kami Tuhan, hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan kami, baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui perkataan kami, baharui kehidupan kami, agar kami sentiasa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan Yesus. Dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin.
luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Bapa.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Kami sudah bersiap sedia untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tak usah takut, kami tak usah bimbang, dan kami tak usah cemas, karena Tuhan berserta kami, karena kami di dalam Tuhan, karena Engkaulah penghibur kami di saat kami lemah, dan di saat kami lemah Engkau akan menguatkan kami. Tuhan, dua perkataan yang menjadi perkataan yang diurapi Tuhan, perkataan yang menentukan segala sesuatu yang akan terjadi bagi kami, yaitu mujizat yang akan nyata. Jika ya dan amin, kami tetap katakan ya dan amin akan kebenaran firman-Mu. Jika ajakan dosa, kami harus katakan tidak. Dan sehingga tertanamlah keberanian di hati kami, menjadikan diri kami sebagai orang Kristen yang punya sikap yang berani untuk mengatakan ya atas kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Untuk mengatakan tidak atas segala ajakan dosa, sentuhan, dan godaan daripada dosa. Sehingga kami akan menjadi orang menang, dan kami tidak takut lagi, kami tidak usah bimbang lagi, kami tidak akan cemas, karena kami tahu Tuhan berserta kami, Tuhan di dalam kami, dan kami, Tuhan adalah penghibur kami. Sehingga di saat kami lemah, Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya Tuhan, Engkau persiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sedia berbicara akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui dia, agar yang setiap yang keluar pada mulutnya, apa yang Kau inginkan dia sampaikan, menjadi message yang Kau sampaikan menurut keperluan anak-anak Tuhan sebagai pendengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa serta bersyukur dan percaya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Untuk meneruskan ibadah kita dan kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap pribadi kami, sehingga kami ada dan sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa bagi acara ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami. Biarlah di dalam persekutuan kami diberkati bersama-sama. Yang walaupun kami berbeda tempat ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyatukan kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu. Sebentar kami akan bersama di dalam perjamuan kudus dan juga terus kepada firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan menyediakan kami untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan, bahkan untuk firman-Mu Tuhan yang sebentar juga akan kami kongsi bersama ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar nama Allah dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sebagaimana yang lazimnya bagi Gereja Damai, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci. Dan jadi dimanapun kita berada pada hari ini, dan kita bersama-sama di dalam perjamuan kudus, dan kita akan menyediakan air anggur dan juga roti sebagai bahan bagi kita di dalam perjamuan kudus ini.
Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus adalah satu acara yang diadakan oleh gereja kita setiap awal bulan. Kita mengadakan Perjamuan Kudus sebagaimana yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan, supaya kita mengadakan Perjamuan Kudus ini untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan pada 2000 lebih tahun yang telah lalu. Dan Yesus telah mati dan telah menyerahkan tubuh jiwa rohnya, bahkan juga darahnya tertumpah demi menyelamatkan kita umat yang berdosa. Dan oleh itu, itulah makanya Perjamuan Kudus ini penting bagi gereja, ya, penting bagi gereja kita, supaya di dalam kita mengadakan Perjamuan Kudus ini, kita dapat kembali untuk mengingat apa yang telah Yesus lakukan pada 2000 lebih tahun yang telah lalu. Yesus mati untuk saya dan saudara. Dan itulah makanya kita pada hari ini mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan. Oleh itu saya harap kita sudah sedia dengan bahan Perjamuan Kudus kita ataupun persekutuan kita di dalam meja Tuhan. Dan oleh itu kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti Perjamuan Kudus. Tuhan, Engkau buka hati kami, roh fikiran hati kami ya Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan telah lakukan pada 2000 lebih tahun yang lalu. Hari ini kami hanya melakukannya untuk memperingati apa yang Tuhan telah lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami melakukannya untuk memperingatkan apa yang Tuhan telah lakukan. Dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, apapun cara kami, apapun alat yang kami guna pakai, kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, kita langsung kepada Perjamuan Kudus. Kita ambil roti dan kita angkat roti kita. Kita pegang roti dan angkat roti, dan kita lihat firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya kita ambil air. Kita pegang air kita dan kita angkat bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dan Tuhan, kami telah melakukan ataupun telah mengikuti Perjamuan Kudus. Tuhan, dimanapun setiap anak Tuhan berada. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau jamah hati kami. Biarlah melalui Perjamuan Kudus ini ya Tuhan, kami dapat mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan pada 2000 lebih tahun yang lalu. Tuhan, Engkau telah menyerah tubuhmu, nyawamu Tuhan, darahmu Tuhan tertumpah oleh karena dosa kami. Kami ada pada hari ini adalah oleh karena kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau telah menanggung segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka.
Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Yang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Dalam nama Yesus, agar dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus menyucikan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, sebentar kami melihat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan yang pada hari ini melihat, mendengar ibadah kami melalui online ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita terus kepada firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada hari ini. Memang topik ini agak berbeda daripada mukjizat, tetapi sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana mukjizat Allah terjadi. Dan akhir daripada penguraian khotbah ini nanti, dan di sana akan dijelaskan bagaimana mukjizat itu terjadi. Dan bagaimana jika kita ingin menikmati mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita lihat satu topik yang berkata dampak dua kata yang sederhana, ya. Kesan daripada dua kata yang sederhana. Definisi daripada dampak, ya, dampak berarti akibat ataupun kesan, ya. Akibat ataupun kesan. Contoh, karena kita taat, percaya, beriman pada Tuhan walaupun menghadapi tentangan dan cabaran, ya. Karena kita percaya kepada Tuhan yang walaupun kita menghadapi cabaran dan tantangan, ya, kita percaya. Di dalam kita percaya, maka kita akan menghadapi, ya, kita akan menghadapi cabaran dan tantangan. Ya, banyak cabaran yang kita hadapi sebagai orang Kristen untuk menghalangi kita sampai kepada tujuan hidup kita. Di mana tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah di mana kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita perlu hidup di dalam kekudusan. Nah, di dalam kita berusaha untuk mencapai dunia kekal bagi kita, yaitu surga itu, maka kita berhadapan dengan banyak cabaran. Ya, dengan banyak cabaran tantangan untuk menghalangi kita mencapai tujuan hidup kita. Dan begitu juga kehidupan kita di dunia, di mana kita ingin menjadi memiliki segala kekayaan. Dan di dalam mencapai kekayaan itu banyak halangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat contoh daripada firman Tuhan sepertinya Ayub dan juga Daniel, ya, kedua tokoh ini kita dapat lihat apa yang mereka hadapi, cabaran tantangan yang mereka hadapi di dalam mengikuti Tuhan. Nah, ini adalah dampak yang mereka harus hadapi di dalam mengikuti Tuhan. Ya, di dalam kesetiaan, ketaatan. Ayub kehilangan harta kekayaan, Ayub kehilangan anak, dan Ayub juga kehilangan segala-gala oleh karena dia setia dan taat kepada Tuhan. Dan juga Daniel, ya, Daniel seorang yang setia dan taat kepada Tuhan, dan akhirnya Daniel menghadapi banyak cabaran dalam hidup. Dan begitulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, dampak daripada usaha-usaha kita untuk mencapai kesuksesan hidup, kita harus berhadapan dengan cabaran dan tantangan. Dan itulah yang kita akan hadapi. Nah, dampak daripada kata yang sederhana berarti kesan daripada kata-kata yang sederhana, ya. Dampak yang kita hadapi di dalam perkataan yang sederhana. Nah, mari kembali kepada ayat bacaan kita dan kita lihat kepada ayat bacaan kita yang saya membawa kita untuk melihat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 hingga yang ke-20 dan juga Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12b. Dan saya akan baca untuk kita dan saya harap dimanapun kita berada kita lihat daripada ayat ini dan kita akan baca bersama. Oke, kita akan lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat seorang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dan inilah pembacaan firman Tuhan yang kita lihat daripada tema kita, yaitu dampak dua kata yang sederhana ataupun akibat kata yang sederhana. Nah, jadi apabila kita dapat lihat di dalam ayat pembacaan kita, ya sesuai dengan apa yang telah kita baca, ya kita harus berani untuk mengatakan ya ataupun tidak. Nah, ya ataupun tidak. Mengapa saudara? Karena di dalam kata dua perkataan ini, ya ataupun tidak, kita akan mengandung kesan ataupun membawa kesan yang sangat besar, dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang yang percaya. Kita harus berani mengatakan ya ataupun tidak terhadap dosa. Dan sehingga supaya kita dapat dilepaskan, dibebaskan. Nah, jika kita tidak berani, jika kita tidak sanggup, jika kita tidak dapat mengatakan ya ataupun tidak, maka kita tidak dapat membuat keputusan yang benar. Ya, kita harus membuat satu keputusan ya di dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk mengatakan ya ataupun tidak. Nah, di dalam topik ini ada beberapa hal yang kita perlu lihat. Yang pertama, perkataan yang mengandung kuasa. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa mulut ini adalah sangat berkuasa. Lidah ini adalah sangat berkuasa. Di dalam firman Tuhan mengatakan, walaupun lidah tidak bertulang, ya, walaupun lidah tidak dapat bertulang, ia dapat membunuh, kata firman Tuhan. Ya, lidah tidak bertulang tetapi dapat membunuh. Mengapa saudara? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita yang ini, yang diucap oleh lidah kita ini, ya sangat berkuasa. Ia dapat membunuh. Ia dapat membunuh jiwa dan roh manusia. Dan itulah makanya firman Tuhan mengatakan bahwa lidah ini sangat berpengaruh di atas tubuh kita ini. Yang walaupun tangan kita ini besar seperti lidah tidak, tapi kuasa lidah ini sangat besar. Ya, dia dapat melumpuh, dia dapat membunuh ya jiwa roh manusia. Dan itulah makanya kita harus mengendalikan kehidupan kita, ya lidah kita, agar kehidupan kita ini tidak dibinasakan oleh lidah yang ada pada mulut kita ini. Dan perkataan menggambarkan siapa diri kita, ya, perkataan kita menggambarkan siapa diri kita. Ya, kalau kita berbicara baik, orang mengatakan bahwa dia ini seorang yang baik. Kalau kita berbicara jahat, orang katakan bahwa dia ini seorang yang jahat. Kalau kita berbicara dengan bijaksana, orang mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang bijaksana.
Jika kita berbicara bodoh, orang katakan orang ini bodoh. Kita dikenali daripada perkataan kita, ya. Hidup kita, sifat kita dikenali daripada perkataan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Nah, jadi pohon dikenal daripada buah. Manusia dikenal daripada perkataan mulut kita. Nah, jika kita berbicara baik, kita akan dikenal oleh semua orang. Ya, kita akan diketahui oleh semua orang. Oh, orang ini adalah seorang yang baik, seorang yang bijaksana, seorang yang bicaranya baik, manis, sedap didengar. Tapi apabila kita berbicara tidak baik, maka kita akan dikenal, oh, orang ini orang jahat. Ya, bicaranya saja sudah jahat. Dan apalagi hatinya lebih jahat, kan? Jadi kita dikenal daripada apa yang keluar dari mulut kita. Ya, daripada mulut kita sendiri. Apa yang kita ucapkan. Nah, jika kita mengucapkan perkataan yang jahat, yang bodoh, maka orang menggelarkan kita adalah orang yang jahat dan orang yang bodoh. Nah, jadi buah dikenal, pohon dikenal daripada buahnya. Apabila pohon itu baik, maka buahnya baik. Pohon itu jahat, maka buahnya jahat. Dan kita dikenal daripada apa yang kita ungkapkan. Ya, bicaranya kita. Kita dikenal daripada sifat sikap kita. Ya, daripada mulut kita sendiri. Seorang yang baik ditandai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Ya, seorang yang baik itu ditandai dengan apa yang keluar dari mulutnya. Ya, apa yang keluar daripada mulut kita. Dan saya mengangkat beberapa pemimpin gereja menjadi mentor saya. Ya, saya mengangkat beberapa pemimpin gereja menjadi mentor. Pastor-pastor ya yang telah saya angkat menjadi mentor saya. Karena saya melihat bicara mereka itu sangat baik. Dan kehidupan mereka itu sangat baik. Dan saya ingin seperti mereka. Dan ada satu bapak yang juga saya telah angkat menjadi mentor saya sendiri. Yaitu seorang bapak yang ada di kampung saya. Dia sudah tua. Dari sejak saya kecil saya sudah melihat dia menjadi seorang pemimpin gereja. Sampai pada hari ini. Ya, di dalam pemilihan pemimpin gereja. Seringkali ataupun selalu dia menolak untuk menjadi pemimpin. Di dalam dia menolak menjadi pemimpin, dia tidak disingkir. Dia tidak usahanya untuk tidak menjadi pemimpin itu sia-sia. Orang selalu sejak mengangkat dia. Mengapa, saudara? Dia seorang yang baik, bicaranya baik, sikapnya baik, kehidupannya baik. Dan saya angkat dia menjadi mentor saya. Dan sampai pada hari ini. Ya, sampai pada hari ini. Dan saya lihat apa yang dibicarakannya itu sangat baik. Walau bagaimanapun keadaan ya di dalam rumah tangga dia ataupun bagaimana, dia senantiasa mempunyai sikap yang rendah hati. Ya, dia berbicara baik kepada anak-anak dia. Dan saya tidak pernah melihat dia berbicara jahat. Ya, baik kepada anak-anaknya, baik kepada orang lain. Pada waktu saya kecil, saya pernah mendengar satu keributan, ya, mendengar keributan di luar, dan ibu saya katakan jangan keluar. Ya. Mereka tidak bergaduh, sebenarnya bergaduh secara pakai benda yang tajam. Mereka hanya berperang mulut. Tetapi bapak ini dia hanya diam, tidak menjawab. Dia diam macam 1000 bahasa, dia diam tidak mau menjawab. Orang lain itu banyak bicara, bopim, pom. Ya, tetapi dia tetap diam. Walaupun dia benar, dia tidak memperbenarkan dirinya. Dia diam saja. Dia diam saja. Dan ini yang saya dapat lihat. Sampai pada hari ini, satu ketika saya bersama dengan anak dia. Dia suruh anak dia untuk pergi injin padi. Kamu tahu injin padi ke?
membuat padi menjadi beras. Dan anak dia pandai. Dan karena bapak ini sebenarnya yang bekerja, bertugas di kampung kami untuk hal itu. Tapi dia suruh anak dia, nanti kamu pergi injin padi si Anu, kata dia. Dan padi itu ada di dalam injin, di dalam pondok injin itu, kata dia. Nanti kamu pergi injin. Anak dia tidak pernah menjawab ya ataupun tidak. Nah, ini yang pelik dengan mereka ini, yang saya lihat. Tetapi tidak ada masalah yang saya lihat besar di antara mereka. Kalau bapak dia bicara, anak dia diam. Kalau anak dia berbicara, bapak dia diam. Tidak ada yang pring-prong, tidak ada. Dan lepas itu kami dua sudah selesai buat kerja kami dua. Dan lalu dia kata, ni saya akan pergi ke saya pergi injin padi dulu. Dia nanti saya balik, kata dia. Kalau kamu pergi, saya pun mau ikut kamu, saya kata. Jadi saya join dia pergi injin padi itu. Dan sampai selesai dan kami dua balik ke rumah. Dan ini antara keluarga mereka. Dan saya sangat didorong oleh bapak ini. Dan di mana dia mempunyai satu sifat sikap yang sangat baik. Nah, ayat di atas menggambarkan betapa hebatnya. Ataupun berkata betapa hebatnya kuasa daripada dua kata. Yaitu ya dan tidak. Ya dan tidak terhadap dosa. Dua kata ini memiliki dampak yang luar biasa bagi yang memperhatikannya. Membawa perubahan ataupun membawa sesuatu yang luar biasa bagi orang yang mendengar, memperhatikan ayat ini, ya ataupun tidak ini. Baik atau buruk tergantung pada siapa dan bila kita mengatakannya. Baik ataupun buruk keadaan itu. Dan pada siapa dan bila kata-kata itu dipergunakan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, saudara, bahwa perkataan ya dan tidak ini sesuatu perkataan yang sangat besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Untuk dapat berkata tidak terhadap dosa atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlu keberanian dan ketegasan. Perlu keberanian dan ketegasan. Dan yang kedua, ketegasan Sedrak, Mesak dan Abednego. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Sedrak, Mesak dan Abednego. Di dalam ayat Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, 17, 18. Di sini Sedrak, Mesak dan Abednego dengan tegas dan beraninya mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, karena mereka ini adalah orang yang diangkut daripada pembuangan dari negara mereka kepada negara Babel. Dan mereka diperintah oleh Nebukadnezar. Nah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahawa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Karena pada waktu itu mereka diberi perintah supaya beribadah kepada Raja Baal yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Dan apabila sampai waktunya, apabila trompet itu ditiup, semua harus bersujud memandang kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi Sedrak, Mesak dan Abednego tidak menurut apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Dan mereka ditangkap, saudara. Mereka ditangkap dan dihukum. Dan apa yang harus mereka tanggung, yaitu harus berhadapan dengan hukuman mati. Dibakar di dalam api yang panasnya adalah 7 kali lipat daripada panas biasa. Nah, 3 orang muda ini berani berkata tidak terhadap Raja Nebukadnezar. Walaupun mereka berhadapan mungkin dengan dibakar, dihanguskan di dalam api yang sangat panas itu, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Baal yang dibangunkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap menyembah Allah mereka, yaitu Yahweh, Jahera, Raja dan di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mereka menyembah Allah yang adalah Tuhan. Dan berani menolak untuk tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka tegas dan mereka berani. Satu keputusan yang membawa risiko pada diri orang yang mengucapkannya.
Ya, mereka tahu bahwa mereka berhadapan kepada resiko, tetapi mereka tetap katakan tidak kepada menyembah berhala. Dan mereka harus dibuang ke dapur perapian yang dibuat 7 kali lebih panas daripada biasa. Dan mereka harus dibuang di sana. Dan mereka tetap mengatakan tidak kepada Nebukadnezar. Nah, kalau kita lihat Daniel 3:19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sedrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahnya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wah, mereka dibakar di dalam api yang panasnya 7 kali. Yang walaupun mereka berhadapan dengan dibuang ke dalam perapian, tetapi mereka tetap katakan tidak kepada dosa, tetap katakan tidak kepada menyembah berhala. Dan ini yang terjadi kepada Sedrak, Mesak dan Abednego. Dan yang ketiga, ketegasan Daniel, ya, berani berkata tidak terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh raja, ya, kepada peraturan yang ditetapkan oleh raja. Kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-78. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wali raja itu dan menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua jabatan tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wali raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu peraturan raja dan ditetapkan satu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Kalau kita lihat, saudara, ini adalah akal orang-orang pada waktu itu untuk menjebak Daniel, supaya Daniel ini akan dihukum oleh Raja Darius. Karena pada waktu itu Daniel diangkat menjadi bupati, menjadi orang yang terbesar di kalangan mereka. Dan akhirnya cemburulah orang-orang Babel kepada Daniel. Lalu mereka membuat kesepakatan ini untuk menjebak Daniel. Karena Daniel adalah orang yang setia di dalam ibadah. 3 kali beribadah itu yang dilakukan oleh Daniel. Dan tidak ada cara lain mereka untuk menjebak Daniel, hanya dengan hal ini saja. Lalu mereka datang kepada Raja Darius, mengatakan kepada Raja Darius supaya semua orang ya hanya meminta kepada raja, hanya berdoa kepada raja, bukan kepada Allah-Allah lain. Dan itulah yang Daniel hadapi di dalam pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-6, 12, 13, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Wow, ini yang sebenarnya yang mereka ingin lakukan. Mereka menjebak Daniel. Dan setelah mereka melihat Daniel berdoa kepada Tuhan, lalu mereka lari cepat-cepat pergi ke istana raja dan mereka berkata kepada raja, "Bukankah perintah yang Tuhan telah lakukan tidak dapat dicabutkan?" Dan lalu raja mengatakan, "Ya, memang seperti itu." Dan lalu mereka mengatakan bahwa Daniel seorang yang tidak taat setia dan dia beribadah kepada Allahnya. Wah, di sini Daniel sudah terperangkap, ya. Dia harus berhadapan dengan gua singa. Di dalam ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 17, lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau ketetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Wah, tidak dapat diubah. Apa yang dikatakan oleh Raja Darius itu, walaupun dia raja tidak dapat mengubah. Dia telah mengatakannya, telah dimeterai dengan cincin raja dan akhirnya tidak dapat diubah. Walaupun Raja Darius mengubah, tidak dapat.
Itu adalah peraturan. Dan sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilempar ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Ingat ini saudara, karena di sini sebenarnya Darius bukan Raja Darius, bukan mau bersengkokol dengan mereka, tetapi itu adalah atas undang-undang negara pada waktu itu. Dan apa yang telah dimateraikan oleh raja tidak boleh ditarik balik. Dan Darius terpaksa mengikuti. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau, kata Raja Darius. Pada waktu itu Darius sangat sedih. Sepanjang malam setelah Darius dibuang ke dalam gua singa itu, sepanjang malam Raja Darius Daniel dibuang ke dalam singa. Darius sepanjang malam tidak dapat tidur. Mengapa dia tidak dapat tidur? Karena dia sangat sayang kepada Daniel. Daniel seorang seorang pemerintah yang sangat baik, ya sangat baik. Dan itulah makanya dia sangat sayang kepada Daniel. Dia tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang diangkut daripada negara Israel yang dibawa ke negeri Babel. Tetapi dia sangat sayang kepada Daniel. Ya, lebih daripada kepada pemerintah-pemerintah. Itulah sebabnya mereka benci, iri hati, dan mereka membuat hal ini. Namun Daniel tetap mengatakan tidak kepada dosa. Dia tidak mau beribadah kepada Allah raja berhala yang dibangun oleh raja, berhala yang dibuat oleh mereka yang ada di Babel pada waktu itu. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun diberi perintah setiap orang yang tidak beribadah kepada Baal itu akan dibuang ke dalam gua singa. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menyembah Allah lain selain kepada Allah yang di sorga. Nah saudara, di sini Daniel telah membuat satu keputusan yang sangat berani, yang mengatakan tidak. Dan kalau kita di posisi Daniel, apakah kita mengatakan tidak ataupun ya? Dan saya pasti bahwa banyak orang yang mengatakan, oke, saya akan menyembah patung itu. Ya, supaya kedudukan kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Poket kita semakin tebal dan semakin tebal. Ya, badan kita semakin gemuk dan semakin gemuk. Tetapi Daniel tidak. Daniel tidak. Dia tidak menyembah Baal yang telah didirikan oleh raja. Dia tetap menyembah Allah yang di sorga. Dan dia membuka tingkap biliknya yang menghadap ke Yerusalem. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Inilah Daniel. Dan mereka melihat Daniel dari luar. Oh, Daniel beribadah kepada Allah lain. Lalu mereka datang kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tetap mengatakan tidak kepada menyembah berhala. Nah, apa yang terjadi pada Daniel, saudara? Ia dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel ditangkap dan dimasuk ke dalam gua singa. Itu adalah akibat daripada ketaatan Daniel. Ya, ketegasan Daniel yang mengatakan tidak kepada dosa. Dan akhirnya Daniel dihukum. Seorang yang berani berkata tidak terhadap dosa beroleh pembelaan dari Tuhan. Daniel mendapat mukjizat daripada Tuhan, saudara. Waktu Daniel dibuang ke dalam gua singa, dan singa itu tidak menerkam Daniel. Mereka tidak makan Daniel. Sebenarnya itu makanan yang sangat sedap itu. Itu adalah KFC itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak makan Daniel. Walaupun Daniel datang ataupun dibuang ke dalam gua singa itu berkawan dengan Daniel. Ya, mereka tidak mengapa-apain Daniel. Mungkin ada seorang singa yang di sana, yang diutus oleh Tuhan, yang berdiri dekat dengan Daniel berkata dengan singa-singa yang dikeliling, jangan sekali-kali kamu mencoba makan manusia ini, kata dia. Jika kamu makan dia, saya akan makan kamu, dia kata. Dan semua singa-singa itu mundur. Dan tidak ada yang mau datang dekat dengan Daniel. Mengapa, saudara? Karena Daniel mempunyai keberanian, ketegasan di dalam hidupnya untuk mengatakan tidak menyembah berhala lain. Dan akhirnya Tuhan menutup mulut singa itu dan mereka tidak makan Daniel.
Kita lihat ayat yang ke-22, 23 dan 24. Lalu kata Daniel kepada raja setelah dia diangkat, ya, setelah Daniel mengalami mukjizat Tuhan, dia diangkat. Lalu Daniel berkata, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahmu telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Mukjizat Allah terjadi, saudara. Atas ketegasan Sedrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak terbakar. Atas ketegasan dan ketaatan setia mereka, Daniel tidak dimakan oleh singa. Yang walaupun kita ini ataupun daging apa saja daging adalah santapan singa, tetapi Tuhan menutup mulut singa itu sehingga singa-singa itu tidak berani untuk makan Daniel. Mereka bukan makan, sedikit luka pun kata firman Tuhan tidak ada pada Daniel. Saudara, inilah yang terjadi. Di mana mukjizat akan terjadi tak kala kita punya keberanian untuk mengatakan ya dan tidak kepada dosa. Nah, jika kita tegas mengatakan ya dan tidak kepada dosa, dan mengatakan tidak kepada dosa, maka Tuhan akan menyertai kita. Ya, Tuhan akan memimpin menuntun kita. Dan Tuhan akan melakukan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daniel. Ya, walaupun Daniel dibuang di dalam gua singa, walaupun Sedrak, Mesak dan Abednego dibuang di dalam perapian yang sangat panas, jangan katakan 7 kali panas, ya 7 kali panas, tetapi 7 kali panas, api biasa saja kita akan mati. Tetapi mereka ini dilempar ke dalam perapian yang 7 kali panas dari api biasa, namun mereka tidak terhangus, sehelai rambut pun tidak. Ya, kalau kita ini masuk ke dalam, kalau ini rambut kita ini kena kepanasan, dia akan bergerinting. Saya punya tidaklah pindik ini. Ya. Tetapi tidak ada apa-apa, apalagi Daniel. Nah, saudara, inilah yang terjadi pada Daniel. Dan tak kala saya melihat kembali kepada perjalanan kehidupan saya, saudara, saya rasa bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, Tuhan telah melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Setelah saya mengatakan tidak kepada dosa. Dan saya telah kembali kepada Tuhan. Dan saya mulai melayani Tuhan. Dan bersama-sama dengan istri dan anak-anak melayani Tuhan. Di sini saya melihat mukjizat Tuhan luar biasa. Di sini saya melihat mukjizat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Sebagai hamba Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Bahkan memberkati kami di dalam pelayanan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita yang ada di luar sana, saudara. Ya, tak kala kita berani, tegas untuk mengatakan tidak kepada dosa, saudara, maka kita akan diberkati oleh Tuhan berlipat ganda. Dan kita akan dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan berkat Tuhan akan berlimpah-limpah. Tak kala kita dengan tegas berani mengatakan tidak kepada dosa. Ya. Jangan tunggu dulu, jangan. Katakan tidak, ya. Maka Tuhan akan menyertai kita sama seperti Daniel. Dan di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang memiliki keberanian berkata tidak terhadap dosa. Ya, Tuhan mencari orang yang punya keberanian yang mengatakan tidak kepada dosa. Sebaliknya, berkatalah ya terhadap perkara-perkara rohani yang dari Tuhan, karena di balik 2 kata sederhana ini ada berkat yang berlimpah-limpah. Ya, katakan tidak kepada dosa dan ya kepada perkara-perkara rohani yang daripada Tuhan. Jika orang mengatakan kepada kita untuk membawa kita mengikuti aktiviti rohani, katakan yes kepada mereka. Dan apabila orang mengatakan kepada kita untuk membawa kita berbuat dosa, katakan tidak kepada mereka. Ketegasan, keberanian itu akan mengubah masa depan kita. Di mana mukjizat terjadi, Sedrak, Mesak dan Abednego dan juga Daniel
mengalami mujizat yang luar biasa. Dan begitu juga saudara. Jika mereka ini telah mengalami mujizat, oleh karena mereka tegas, berani mengatakan tidak kepada dosa, maka saya percaya begitu juga hal yang terjadi kepada kita, saya dan saudara. Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Jikalau kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan berani mengatakan tidak kepada dosa, maka Tuhan akan melepas dan membebaskan kita. Begitu juga kita harus berani, saudara, berani berkata tidak kepada dosa dan ya kepada pekerjaan Allah. Maka kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Nah, untuk mengalami mujizat itu, saudara, berani, tegas untuk berkatakan tidak kepada dosa. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita sampai di sini, dan saya mengakhiri khotbah saya dengan satu pujian, dan saya bawa istri saya untuk bersama-sama di dalam pujian ini. Oke, kita akan mengakhiri daripada ibadah ini dengan satu pujian, Bapa ku tahu kini jadi milikmu. Karena tak kala kita berani untuk mengatakan tidak kepada dosa, maka mukjizat Allah akan terjadi. Dan kita bukan milik dunia, kita adalah milik Tuhan, Amin. Bapa kita yang di sorga. Oke, kita akan menaikkan pujian ini dan kita boleh bersama-sama. Bapakku tahu kini jadi milikmu, oleh kuasanya aku terpanggil untuk melakukan pekerjaannya yang mulia, penuh kedamaian. Pada saat ini ku ditugaskan, diterima dengan hati damai, hati dan pikiran serta perbuatan, perkataan untuk nama Tuhan. Damailah damai, damailah damai, damailah damai semua hari ini. Panjatkan syukur, panjatkan syukur, panjatkan syukur kepada Bapa di surga. Damailah damai, damailah damai kita semua. Damailah damai, damailah damai, damailah damai semua hari ini. Panjatkan syukur, panjatkan syukur, panjatkan syukur kepada Bapa di surga. Damailah damai, damailah damai kita semua. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah memimpin kami, bahkan Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan, Engkau telah melakukan mukjizat-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami telah diselamatkan oleh karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami.
Bukan oleh karena kami ya Tuhan, tetapi oleh karena kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Tak kala kami telah berani dengan tegas mengatakan tidak kepada dosa, maka mukjizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan akan menuntun kami, memimpin kami, agar kami dapat melangkah dengan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah mukjizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami mengalami mukjizat Allah di dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota gereja damai dimanapun mereka pada saat ini, supaya di dalam mereka punya keberanian untuk mengatakan tidak kepada dosa, agar mereka mengalami mukjizat dan mukjizat daripada-Mu Tuhan, agar mereka mengalami pekerjaan yang ajaib yang daripada Tuhan. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan menyertai, memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kuasa Allah menyertai mereka, kuasa Allah memimpin mereka, agar mereka hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka hadapi dalam hidup mereka, dan apa yang telah mereka lakukan di dalam apa yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberi mereka keberanian, Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan, dan sehingga mereka ya Tuhan mengatakan tidak kepada dosa, dan sehingga berkat-Mu Tuhan mengalir untuk keluarga-keluarga dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai, supaya Tuhan memimpin, memberkati seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun pada saat ini, baik anggota gereja damai, baik orang-orang teman-teman kami yang di luar sana, yang mendengar, yang melihat daripada ibadah ini. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka, agar mereka juga mengalami pekerjaan ajaib di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengalirkan mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan dan saya akan memberkati kita. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anggota gereja damai, dan bagi siapapun yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akan memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir untuk mereka, berkat jasmani, rohani, agar mereka hidup di dalam berkat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.